Siap, gerak. Yo, belum masuk, biar kita semangat. Masuk, pertama putih dulu. Ayo, masuk. Yo, terus, petang, masuk. Sip, 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 sip. Kasih senyuman. Biar semangat belajarnya, bisa. Bagus. Bagus, 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 bagus. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat banget kalian untuk hari ini. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita melaksanakan baca doa. Untuk silakan pada ketua kelas untuk membaca doa yang akan dipimpin langsung. Silakan. Bersikap Siap. baca doa dalam hati mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran serta kemudahan bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran siswa dulu. Hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua Pak. Beneran? Benar. Bagus. Kelasnya harus rajin. Jangan sampai ada yang atau banyak yang bolos. Itu artinya kita fokus untuk ujian. Jadi usahakan tiap hari itu harus masuk. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi kita terhadap bangsa dan negara, seperti biasanya kita akan melakukan atau melaksanakan nyanyi Garuda Pancasila dulu, biar kita semangat. Silahkan untuk Adila dipimpin langsung ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia, lagu Garuda Pancasila. Yang Indonesia Raya tulis kita kan sekarang Garuda Pancasila. Silahkan Adila, Bapak. Dan berdiri. Kalian gak usah tegak, biasa saja santai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu nusantara. Berilah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali Adila. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, biar lebih semangat lagi, biar kita lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran atau mengikuti kegiatan melaksanakan materinya, juga melaksanakan kegiatan pembelajarannya, kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Apa ice breaking itu? Ice breaking itu adalah penyemangat, lagu penyemangat buat kita supaya kita dalam belajar itu benar-benar istilahnya kita pede bahwa kita itu tidak ngerasa ragu, tidak ngerasa takut, tapi justru malah menambahkan semangat dengan lagu ini. Itu yang dinamakan ice breaking. Coba kalian berdiri semuanya, kita melaksanakan atau kita melakukan ice breaking dulu. Kita mulai ya. Pertama itu apa? Judul lagu ini kalau nggak salah itu Profil Pancasila. Banyak ice breaking itu. Kita ambil yang sekarang untuk hari ini lagu Profil Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa
itu penyemangat, biar kita semangat belajarnya. Nggak ada yang kelihatan ngantuk, nggak ada yang kelihatan istilahnya menunduk waktu belajar itu. Justru itu lagu itu sebagai penyemangat biar kita tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan untuk belajar. Nah, sekarang kita lanjut pada mata hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan membagikan buku materi dulu buat kalian baca-baca di halaman 25. Diusahakan baca 5-7 menit, ada waktu buat kalian menelaah atau membaca daripada mengikuti materi pelajaran Pancasila. Silahkan diambil ke depan. Ambil tiap kelompok dibagikan. Sesuai banyaknya jumlah kelompok. Buka halaman 25. Bukunya kalian baca-baca sambil ditelaah, sambil dicermati. Itu materi yang akan kita bahas hari ini. Kalian usahakan baca 5-7 menit. Sementara kalian baca, Bapak akan memasangkan proyektor. Kita belajar melihat video dari layar, dari video fokus di sini.
sekarang kita pada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dari Pancasila 1 sampai Pancasila 5 beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi maka lebih lanjut pelajarannya, Bapak sudah membuat atau mengkonsep beberapa pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan atau materi yang telah kita pelajari bersama waktu kemarin-kemarin. Makanya Bapak bikin untuk mencoba kalian apakah kalian mampu atau bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Berarti kalian itu seolah sering menghafal atau masih ingat pelajaran yang kemarin kita terangkan atau kita bahas. Di sini ada beberapa soal yang akan Bapak berikan. Bagi yang bisa menjawab boleh mengacungkan tangan nanti ya. Ada 4 pertanyaan atau 4 pemantik. Yang pertama, Bapak akan membacakan soalan yang pertama untuk pemantik, yaitu sebutkan simbol-simbol Pancasila dari sila ke-1 sampai 5. Mungkin di sini ada yang bisa menjawab, anak-anak? Ada? Oh iya, Anugrah, silakan. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Bagus. Cepat, berarti dia apa istilahnya sering menghafal. Dilihat dari gaya bahasanya juga dia cepat. Berarti yang namanya Anugrah bagus. Lihat dia cepat tanggap. Bagus. Yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua yaitu sebutkan bunyi Pancasila dari sila 1 sampai 5. Di sini ada yang bisa menjawab juga. Nomor 2. Oh, siapa? Silakan. 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Lancar semua. Dan yang ketiga mungkin satu lagi ya. Bapak sudah bikin 4, mungkin Bapak akan berikan 3 aja. Yang ketiga pertanyaan pemantiknya adalah Bapak sudah dibikin tadi, sebutkan 2 nilai Pancasila pada sila ke-1. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Siapa? Oh, bisa. Silakan bisa. Saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi atau beragama. Saling memiliki toleransi antar umat beragama dan menghormati pemeluk agama orang lain. Bagus semuanya jawabannya. Ternyata kalian masih ingat atau masih hafal. Nah, usahakan yang lain juga patut dicontoh mereka-mereka yang barusan menjawab itu. Bagus jawabannya, lancar tanpa ragu lagi. Berarti dia sering hafal dan serius dalam belajar, jadi udah ingat gitu ya. Nanti mungkin ada kegiatan atau ada pertanyaan lagi, ada beberapa yang harus diisi lagi, tapi Bapak mungkin terlebih dahulu akan memberikan materi hari ini yang melanjutkan materi yang baru tentang pelajaran Pancasila ya, tentang pendidikan Pancasila. Terima kasih jawabannya betul-betul semua ya. Nah, baik, Bapak lanjut. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tujuannya untuk materi atau pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan melihat video pembelajaran atau gambar pembelajaran, siswa dapat mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Di sini sudah Bapak persiapkan ada gambar atau ada lambang negara yang berkaitan dengan lambang negara Indonesia, burung Garuda ya. Ada beberapa gambar yang ada di dalamnya itu nanti kita akan bahas satu persatu. Dan yang kedua, tujuannya adalah dengan kerja kelompok siswa mampu menyebutkan contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti penerapannya apa, kegiatannya apa dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan daripada isi gambar-gambar atau lambang-lambang yang ada dalam gambar itu. Kita bahas satu persatu nanti. Kalian kalau misalkan nanti ada pertanyaan
dijawab. Makanya kalian antisipasi dari sekarang, kalau misalkan belajar kita harus fokus apa yang diterangkan sama gurunya. Kalian lihat dan jangan ada yang melamun. Kita harus benar-benar fokus lihat apa yang dibicarakan sama bapak. Nanti kalian dicerna, biar nanti ada pertanyaan dari bapak kalian bisa menjawab secara tidak ragu-ragu lagi, tidak takut lagi, ya. Nah, untuk melanjutkannya ada nih, sebelum melanjutkan ada kesepakatan kelas dulu. Kalau sekarang itu di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang dinamakan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Itu kesepakatan kelas, artiannya beda-beda dalam tiap kelas. Ada yang istilahnya kata-katanya, bukan artiannya. Kata-kata dalam kesepakatan kelas itu beda-beda, tergantung dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Contoh, hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila yang identik dengan nilai-nilai atau yang terkandung dalam lambang-lambang Pancasila dari salah 1 sampai 5. Nah, kita diselaraskan atau istilahnya bukan diibaratkan tapi disamakan dengan apa yang akan kita pelajari si kata sepakat itu. Ya, contoh di sini apa yang akan kita sepakati hari ini yaitu saling menghargai pendapat teman, disiplin, bergotong royong dan tanggung jawab. Itulah kesepakatan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi apa disiplin, apa yang dikatakan gotong royong, apa yang dikatakan jawab itu kita jadikan kesepakatan kelas kita hari ini. Misalkan nanti dalam pengerjaan soal, kalian kalau misalnya nanti ada pendapat atau dalam musyawarah nanti ada beda pendapat, nah itu kita terapkan harus saling menghargai pendapat orang lain. Itu yang dikatakan kesepakatan kelas kita hari ini. Ya. Sekarang Bapak minta kalian untuk melihat gambar video yang telah disediakan di depan. Coba untuk kalian amati gambar video tersebut. Di sini kalian amati dulu ini gambar apa, ya. Sambil kita berjalan, sambil Bapak menjelaskan, sambil Bapak bertanya, coba kalian fokus benar dengan belajarnya. Nanti ada isian yang disebut dengan LKPD-nya, ada yang disebut dengan evaluasinya. Nanti Bapak bagi kertasnya tiap kelompok ada nanti. Belajar yang semangat kalian, biar asalnya cepat paham, cepat dimengerti. Lihat di sini. Ada yang dinamakan dengan lambang negara Republik Indonesia. Ya, lihat. Di sini ada gambar burung Garuda. Kita lihat ya. Itu ada lambang-lambangnya. Lambang-lambangnya lihat. Ada apa di sini? Kita bisa lihat. Oke, terus dikatakan atau kita yang kita sebut dengan gambar lambang negara Republik Indonesia. Tiap negara juga mempunyai lambang dan arti tersendiri, mempunyai lambang dan arti masing-masing. Begitu juga negara kita. Negara kita itu diartikan apa? Mempunyai lambang atau dengan kata lain ini nih, gambar seperti ini, gambar burung Garuda. Ini lambang negara Indonesia. Ada Bhinneka Tunggal Ika-nya. Ya, barangkali siapa yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya? Ada yang tahu? Pengetahuan kalian, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu. Itu arti daripada Bhinneka Tunggal Ika. Baik, lebih lanjut lagi Bapak akan jelaskan di sini. Dalam penjelasan di sini ada gambar burung Garuda Pancasila. Lebih dahulu kan harus kalian ketahui dulu, harus tahu dulu kalian sejarahnya sampai sejauh mana dari awal sampai kita istilahnya tahu lambang negara kita itu dari mana sejarahnya gitu. Kita sedikit kita gali sejarah daripada
burung Garuda itu, atau kita mengenal dulu istilahnya, ada yang namanya bulu-bulunya, ada yang namanya kepala bantainya, lambang bintangnya, lambang pohon beringinnya itu nanti akan Bapak jelaskan. Kalian harus mengenal. Di sini kita mulai di sini nih. Dari pertama di sini mengenal Pancasila ya. Di sini kalian lihat ada lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II. Dirancang lambang Garuda itu perancang pertamanya yaitu Sultan Hamid II. Kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan tanggal 10 Februari tahun 1950 oleh Sultan Hamid itu. Nah, di sini ada jumlah bulu Garuda pada lambang Pancasila Hari Proklamasi itu, lihat di sini, lihat tuh. Ada 45 helai bulu di leher. Kalian bisa lihat sendiri. Bulu di leher ya, ada 45 helai. Terus ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Lihat, bisa kalian hitung. Boleh dihitung bersama-sama. Kalau kita buktikan, maksudnya gini, dihitung bersama-sama di sini biar kalian bukti. Kita hitung bersama-sama apakah benar itu jumlah bulu yang ada di sayap masing-masingnya berjumlah 17. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 helai di sayap. Kita hitung lagi. Di pangkal ekor ada berapa bulu? Ada berapa helai bulu? Lihat. Ada berapa? 19. Kalian bisa di sini lihat. 1, 2, 3, 4, 5 itu ada 19. Kalau kalian merasa tidak percaya, boleh kalian buktikan sedikit. Pak, misalkan gambar yang di kelas lain apakah beda? Soalnya gambar di kelas lain kecil-kecil gambarnya, apakah jumlah bulu di pangkal ekornya sama? Jelas itu sudah ketentuan pasti sama. Jumlah helai yang ada di lehernya, yang ada di sayapnya, yang ada di pangkal ekor itu jelas pasti sama. Nah, di sini ada yang paling sedikit jumlah helainya, ada 8 helai pada ekor ini. Nah, kalau kita cermati 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau di pangkal paha, dan 8 helai bulu pada ekor. Kalau kita cermati, lihat di sini ada angka 45-nya, ada angka 17-nya, ada angka 19-nya, ada angka 18-nya. Kalau kita cermati sekali lagi, kita bayangkan, jadi kita ingatkan pada hari kemerdekaan. Tanggal kemerdekaan kita itu tanggal berapa? 17. Berapa? 17. Bulan? 8. Tahun? 1945. Ya, di sini tanggal 17-nya ada enggak? 17 helai pada masing-masing saya itu dikatakan bisa dikatakan tanggal 17-nya. Itu persamaannya ya. Terus tanggal bulan 8-nya, bulan Agustusnya di sini ada enggak? Jumlah apa ini angka 8-nya? Jumlah helai pada bulu ekor. 17 Agustus tahun 1945. 19-nya ada enggak? 45-nya? Jadi di sini jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 istilahnya ada sejarahnya tuh. Nah, kita akan jelaskan satu persatu di sini apa arti daripada lambang-lambang yang ada dalam bulu Garuda. Lambang-lambang dikatakan lambang seperti ini. Ini yang dikatakan lambang yang ada dalam burung Garuda atau logo-logo yang ada dalam burung Garuda. Tadi Bapak nanya waktu pemantik, sebutkan lambang-lambang yang ada dalam burung Garuda. Tadi siapa yang lihat tadi? Lambang-lambang atau simbol ya. Lebih jelasnya bukan logo tapi simbol burung Garuda atau
tahu lambang-lambangnya tadi ada artinya. Artinya bintang itu mempunyai arti apa, banteng itu mempunyai arti apa, pohon beringin itu mempunyai arti apa, padikan capat adalah itu mempunyai arti apa. Macam tadi anugerah ya yang dapat pertanyaan pemantik yang pertama bisa menjawab itu lambang Silapotang itu yang pertama apa tadi? Kamu bisa menjawab? Bintang. Gambar bintang. Gambar bintang Bapak akan artikan di sini, Bapak akan jelaskan ya. Di sini gambar bintang mempunyai arti ketuhanan yang Maha Esa atau dengan kata lain sila pertama. Dilambangkan dengan gambar bintang itu menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing pembina ketuhanan. Bisa dikatakan atau bisa dicontohkan kalau misalkan kita di sini dalam satu kelas ada orang yang berbeda agama. Di sini kita harus jangan membeda-bedakan, apalagi mengucilkan. Kalau misalkan di sini dalam satu kelas yang jumlahnya 22 orang, ada satu orang yang beragama Kristen, apakah kita harus mengucilkan? Kita tidak mengajak bermainnya. Nah, itu harus dijaga kerukunan sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang saling membina kerukunan, saling menjaga kerukunan, saling menghormati kerukunan. Itu arti daripada sila pertama, yaitu sekali lagi kalian bisa baca di sini, menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Kalau kita tidak membina, kalau meskipun kita beda agama, ini akan terjadi apa? Perselisihan. Terjadi perselisihan. Yang kedua, kita jelaskan tentang sila kedua yang dilambangkan dengan apa sila kedua? Rantai. Dengan apa? Rantai. Nah, di sini ada gambar rantai. Gambar rantai di sini adalah artinya saling mencintai dan menumbuhkan rasa pengertian, menumbuhkan sikap kemanusiaan. Menumbuhkan sikap kemanusiaan. Seperti apa contohnya? Kita melaksanakan gotong royong. Kita mempunyai rasa kemanusiaan. Ini contoh daripada sila yang kedua yang dilambangkan dengan gambar rantai. Sebagai contoh daripada sini saling mencintai dan menumbuhkan rasa tegang, rasa satu menjunjung sikap kemanusiaan. Salah satu contoh Bapak ambil, kalau misalkan di tempat kalian atau daerah kalian ada yang kena bencana semacam gempa, satu rumah tetangga kalian hancur, satu rusak karena roboh. Terus kita membantu dalam hal apa? Bisa dalam materi yang berupa uang, bisa dalam bentuk tenaga atau pikiran. Itu rasa kemanusiaan kita, tempatan pintu di situ. Tanamkan sikap asli, tumbuhkan di diri kita sikap kemanusiaan sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil seperti apa Pak? Satu lagi, ini rasa sikap daripada apa? Sikap kemanusiaan. Terus sikap yang adil dan beradab yang adil seperti apa? Siapa lagi? Mengarah adil itu kumaha? Adil itu adalah tidak membeda-bedakan atau tidak memisah-misahkan yang kecil dan besar. Berarti kata adil itu sama rata atau seimbang. Misalkan di rumah ya, di rumah kalian punya adik ya, ini adik kembar dua ya, kembar dua bukan satu ya. Punya adik, kalian sebagai kakaknya mempunyai kue, mempunyai permen. Apakah mempunyai permen itu, misalkan punya permen satu ya, dibagi ke permen dua, dikasih ke adik yang kembar misalkan satu, apakah kita merasa tega? Yang satu lagi adik kembar berbagi ya, tega enggak? Tega. Kasihan enggak? Kasihan. Ada rasa keadilan enggak? Kita mempunyai rasa keadilan sendiri enggak? Tidak punya, itu salah. Jadi yang bukan apa yang disebut dengan sikap adil itu, mempunyai sifat rasa adil itu. Kalau misalnya kita punya dua permen, kasih kepada adik kita yang kembar itu satu jadi seimbang. Kalau dikasihkan satu, kasihan. Bagaimana perasaan adik yang katanya ternyata kayak begitu teganya ngasih permen satu, padahal ada permen dua. Nah, itu perlu ditumbuhkan di diri kita
keadilan, rasa adil, rasa kemanusiaan. Penjelasan dan rasa yang keduanya kita kemanusiaan yang adil. Dan yang ketiga sekarang itu ada yang namanya dengan pohon beringin. Pohon beringin macam kurang Sunda mah pohon naon cing? Tangkal naon? Beringin itu caringin. Tahu kalian? Beringin itu caringin. Pohon beringin. Pohon beringin itu yang rindang, yang apa istilahnya merebak daunnya. Yang dukungan yang disebut dengan pohon beringin. Artinya apa itu? Di situ lihat. Di sini pohon beringin mempunyai arti atau sila ketiga yang dilambangkan pohon beringin mempunyai arti menempatkan persatuan bangsa atas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lihat di situ menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi segala nama lebih mengedepankan bangsa kita daripada pribadi dan golongan. Contoh seperti apa? Kita ambil yang simpelnya saja, yang gampang. Kita taat pajak. Kita punya motor atau mobil, kita itu harus membayar pajak. Daripada kita tidak membayar itu disebut istilahnya kita melanggar ketentuan atau aturan. Kita taat membayar pajak itu salah satu adalah apa? Menempatkan persatuan bangsa atas kepentingan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi mengutamakan kepentingan bangsa daripada kurang. Itu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini permusyawaratan perwakilan menjunjung tinggi atas asas kekeluargaan dalam masalah yang dipimpin rakyat orang. Di sini ada yang disebut musyawarah. Kalau kita misalkan dalam menentukan satu keputusan musyawarah, contoh ada yang pernah mengenal, pernah istilah mendengar kata musyawarah, pernah atau sering nggak kalian? Mulai saja, santai, yang pegang aja, biasa aja santai. Biasa. Kata musyawarah, apa musyawarah? Musyawarah itu adalah penentuan atau untuk menentukan satu titik permasalahan dengan jalan musyawarah. Jadi untuk menentukan solusi terbaik seperti apa, itu musyawarah. Ambil contoh, kita di sini kita kelas di kelas nanti belum dibentuk suatu yang namanya dengan organisasi kelas. Katakan dalam organisasi kelas itu ada yang namanya dengan ketua kelasnya, ada yang namanya dengan bendahara kelasnya, ada yang namanya dengan sekretaris kelasnya, ada yang namanya dengan pelaksanaan kelasnya. Itu harus dibentuk. Nah, dibentuk salah satu kita membentuk sebagai contoh kita membentuk ketua kelas. Itu harus jalan musyawarah dulu, tidak menentukan dengan sebelah pihak. Bapak juga sebagai guru kelas 6 di sini tidak boleh menentukan sebelah pihak atas dasar bagaimana apa istilah keahlian Bapak sendiri. Tidak boleh merasakan kehendak seperti itu. Jadi apa yang harus ditanamkan dalam musyawarah itu harus menjadi perhatian kita kalian. Contoh yang tadi kita membentuk ketua kelas harus apa? Harus bisa dengan jalan seperti apa musyawarah itu? Kita bisa mengacungkan jari, kita bisa melakukan dengan menggulung-gulung kertas yang kecil dikoncol dalam gelas. Terus kita runding diskusi untuk pengambilan keputusan yang terbaik dengan jalan musyawarah. Jadi tidak asal main tunjuk. Kalau misalnya kata Bapak seperti itu, kamu Adila sudah boleh jadi ketua kelas. Tidak boleh seperti itu. Mungkin yang lain merasa nggak cocok, tidak sehati katakan yang lain. Itu mah atas dasar perintah Bapak, atas dasar hati dari Bapak sendiri. Padahal itu tidak boleh. Kita harus menghargai perasaan yang lain, hati yang lain, atau kita harus menerima saran atau pendapat dari yang namanya musyawarah. Itu ditetapkan dalam sila yang 4 atau kepala mungkin sepengetahuan saya kepala banteng bilang apa partai PDI sekian seperti itu.
pelaksanaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan menggabungkan dari contoh yang tadi Bapak katakan ya. Yang kelima, sila kelima adalah saya bagi seluruh rakyat Indonesia mengembangkan berbagai adil yang bernilai keberagaman kegotong royongan. Tadi kegotong royongan sudah dibahas. Ini juga masuk ya, sila kelima ini hampir persis dengan sila pertama dan sila kedua. Ada adilnya, ada kegotong royongnya, serta menanamkan kekeluargaan dan yang mencegah nilai luhur. Di sini kita bahas atau kita jelaskan menggunakan perbuatan adil seperti yang tadi Bapak ucapkan. Ini sesuai dengan yang sila berapa tadi? Adil ini ya sila kedua. Tadi Bapak kasih contoh memberikan permen ke adik-adik kita yang kembar. Ada satu contoh lagi yang kata ada kata adilnya ini seperti apa? Ada yang tahu kalian? Ada yang tahu nggak? Coba pengetahuan kalian. Adil anu seperti baik, seperti apa yang kalian ketahui? Contohnya harus adil. Ambil contoh lagi, kalau misalkan Bapak sebagai petugas pegawai dan desa misalnya, terus ada bantuan bansos dari dinas sosial, ini harus bagi ke rakyat sebesar uang nominalnya 600.000. Ini harus bagikan ke beberapa orang yang ada di desa Jammenang di sini. Nah, ke Bapak itu dibagikan ke Bapak, tapi dibagikan oke, angka 5 si etama orang beda 500.000, yang itu kita kasih 300.000. Sementara dari sana itu udah diplot harus 600.000. Apakah itu adil tidak? Tidak. Bapak sebagai seorang desa apa istilahnya jelek apa baik? Jelek. Punya jelek, punya sifat jelek seperti itu tidak boleh diterapkan. Jadi tidak ada jiwa kepemimpinan yang adil. Jiwa sebagai pekerja yang ditunjuk sebagai pembagi bantuan sosial itu tidak diterapkan rasa adilnya. Itu salah, jelas salah ya. Kalau sebagai seorang pegawai desa, itu contoh ya. Nah, dari kelima ini kalian bisa menyimpulkan atau kalian bisa mengamati, terus kalian nanti simpulkan bersama teman-teman. Misalkan kalian ya ada yang mau bertanya, nanti dikonsep dulu di kertas, bikin dulu di kertas, nanti ajukan pertanyaan. Kalian setelah mempelajari ini masih banyak pelajarannya, tapi ini sama semua ya, isinya sama semua. Di sini juga ada yang kalian patut dicontoh atau patut dilihat ya di sini. Bagaimana cara kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tentang pengamalan sila dari 1 sampai 5 itu? Di rumah sok naon wae. Pada tadi menerapkan gotong royong. Kalian mau di rumah itu menerapkan sama diri kalian. Itu harus bisa menerapkannya dalam keseharian kalian di rumah. Tidak di sekolah, tidak di rumah atau di mana, itu diterapkan mulai dari Pancasila. Pendidikan Pancasila. Tujuannya apa? Untuk membangun kalian supaya ada rasa jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa itu terkandung dalam ini, dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dari kelima gambar kesimbangan Pancasila buat dengan Pancasila contohnya, kalau sudah, apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut? Apa yang kalian ketahui tentang nilai Pancasila dari 1 sampai 5 dan bagaimana pada gambar tersebut? Yang mencoba mengungkapkan, tadi kalian sudah mencermatinya, sudah melihat gambarnya, sudah melihat videonya, sudah Bapak jelaskan semuanya. Kalian belajar mengungkapkan apa yang terkandung dalam penjelasan tadi, terkandung dari sila 1 sampai 5. Kalian harus jelaskan, mencoba menjelaskan, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa malu, kalian harus berani. Kelas 6 harus berani. Bukan kelas 1, 2, 3, 4, 5 lagi, kelas 4 berani bercakap atau berani berbicara. Awak RT banding nanti gede-gede tapi bicara tidak
Ya, siapa? Marwah? Coba, Marwah. Bisa mengungkapkan nggak? Coba di sini. Apapun hasilnya jangan takut, jangan pernah merasa salah. Boleh? Marwah, apa? Bisa. Marwah, boleh nggak? Siapa? Ada nggak? Ya, Marwah, boleh. Kesimpulan daripada lambang negara Indonesia. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah bangsa besar dan negara kuat yang memiliki nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Karena Pancasila sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bagus, Marwah. Itu adalah kesimpulan ya daripada nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 sampai sila 5. Bagus, terima kasih anak-anak sudah mencoba untuk mendapatkan hasil penelitiannya atau hasil pengamatannya. Sampai di sini ada yang bertanya lagi nggak? Ayo Pak, Oh ya, Gilang, bertanya apa? apakah permusyawarah termasuk dalam contoh nilai Pancasila sila yang keempat? Apakah musyawarah termasuk ke dalam Pancasila terutama sila keempat? Musyawarah. Bagus, mungkin tadi Gilang mencerna atau mencermati juga mengamati apa yang Bapak bicarakan tadi atau yang Bapak jelaskan tadi tentang lambang-lambang sila lambang-lambang Pancasila dari sila 1 sampai 6. Mungkin adalah mencermati ada yang kepala banteng gitu ya. Kepala banteng di sini kita lihat. Nih, di sini ada yang namanya kepala banteng. Nih. Kepala banteng ini sila keempat, kata musyawarah. Di sini Gilang bisa lihat. Ada musyawarah. Apakah benar dalam lambang yang berkepala banteng atau sila keempat ada musyawarah? Ada, jelas. Di sini ada kata musyawarahnya. Boleh sekali lagi Gilang dijawab tadi apa? Jawabannya atau pertanyaannya apa? Apakah bermusyawarah termasuk dalam contoh nilai Pancasila sila yang keempat? Ya, jelas. Di sini juga sudah tertera ya. Di sini ada kata musyawarahnya. Jadi jelas bahwa musyawarah itu tertera dalam sila ke-4. Jadi masuk dalam penjelasan daripada lambang Pancasila terutama sila ke-4 yang dilambangkan dengan atau yang disimbolkan dengan kepala banteng. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada enggak? Ada. Ya, kalau tidak kita lanjutkan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ke tiap kelompok. Silakan kalian isi sesuai perintahnya. Nanti LKPD di depan dimohon untuk ketua atau ketua kelompoknya untuk ke depan mengambil LKPD. Silakan dibagikan sama nomor bertanya. Silakan bertanya. Ini LKPD-nya 1, 2, 3, 4. Ini dikerjakan maka berkelompok diskusi kalian harus mengambilnya di situ. Apa suruhannya itu apa? Coba bisa apa suruhannya di sini? Pasangkan pengamalan nilai Pancasila dengan nilai yang sesuai dengan nilai yang sesuai. Itu di situ ada beberapa gambar atau lambang atau simbol daripada Pancasila, ada bintangnya, ada paliran kakak. Itu dicocokkan. Di sini juga kan pasangkan. Jadi pasangkannya mana dicocok kata-kata yang di sebelah kanan sama gambar yang di sebelah kiri. Kalian boleh pakai penggaris biar rapi. Dipasangkan. Ini ditulis nama anggotanya ditulis ya. Sebenarnya ada berapa nya? 6, kalau sekarang ada 5 ditulis 5. Yang ini coba mana? Apa?
dimasukin dengan tambahan lagi? Ada yang ditanyakan? Sok diisi ini nama anggotanya siapa, nanti dipasangkan di sini. Ini cocok sama yang mana gambarnya. Ini juga bisa dipasangkan. Ini kelompok berapa, kelas berapa, tanggal berapa. Isi sebenarnya. Nanti kalau sesudah pengerjaan LKPD-nya kalian ada suruhan untuk mempresentasikannya ke depan dari tiap kelompok. Hasil diskusi kalian nanti dijelaskan di depan atau dipresentasikan. Gimana anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kasih waktu 3 menit lagi ya. Anak sudah selesai belum? Nah sekarang kalau sudah beres kita presentasikan atau jelaskan hasil daripada kerja kelompok atau diskusi kalian tadi. Nanti ada apa ini? Maka akan dicoba dari tiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dalam kelompok tadi dan diskusi tadi. Boleh mau dari kelompok 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4 atau 3, 2, 4, 1 boleh. Mau dari kelompok mana dulu terserah. Yang siap ke depan mempresentasikan silakan. Boleh dari kelompok 1 siap enggak? Boleh kelompok 1 dulu. Kita berurutan aja ya. Sudah siap semuanya? Boleh dari kelompok 1 akan mempresentasikan
Nah, kegiatan LKPD dalam bekerja kelompok. Boleh ke depan semuanya mempresentasikan. Baca yang keras suaranya biar kedengaran. Nah, nanti kalau misalkan sudah dibaca, boleh kalian menanggapinya. Boleh kalian memberikan pertanyaannya. Kalau misalkan ada dari kalian yang tidak setuju, ada dari kalian yang tidak mengerti tentang presentasi atau hasil daripada diskusi kelompok satu, oh kita mah beda dengan kelompok satu, jadi jawabannya kamu boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok satu jikalau ada. Tapi kalian cermati dulu, lihat dulu, perhatikan dulu kelompok satu membacakan presentasi daripada pengajian LKPD. Silakan kelompok satu dibacakan. Saya akan membacakan presentasi kelompok 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, yaitu kebersamaan pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama, walaupun setiap peserta rapat dirasa dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Berdasarkan merupakan pendapat bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengungkapkan pendapatnya. Pendapat yang diberikan suatu termasuk pendapat tidak menunjukkan perasaan berbicara orang sesuai dengan adat dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagus, boleh mempresentasikan seperti itu. Kalian tidak usah dalam misalkan di presentasi sama satu orang atau dibacakan sama satu orang. Kalian boleh 1, 2, 3, 4 bahkan ke-5 peserta atau 4 orang sekalipun juga boleh. Itu sudah dibacakan. Nah, itu presentasi daripada kelompok satu. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau ngasih pertanyaan? Tidak ada. Silakan dulu. Bagus. Presentasinya bagus. Kelompok satu ya, kelompok satu. Banyak kelompok satu ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Sekarang yang dari kelompok 2. Siap kelompok 2 udah siap mempresentasikan? Boleh silakan ke depan. Mempresentasikan itu adalah menjelaskan hasil daripada kerja kelompok kalian. Presentasi dari kelompok 2. Tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain mengandung arti sikap yang merupakan perwujudan dari sila Pancasila yang tertulis, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sila kedua Pancasila. Sila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Manusia harus saling menghormati dan menghargai sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia juga harus bersikap adil dan beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik secara individu maupun kelompok. Manusia harus mengakui persamaan pajak, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, serta menolak segala bentuk diskriminasi, penindasan, atau kekerasan. Itu presentasi sudah dari kelompok 2. Sudah bagus. Kita coba yang kelompok yang ketiga sekarang depan untuk mempresentasikan kerjaan saya. Boleh kelompok 3 silakan. Yang mana kelompok 3? Siapa ketuanya kelompok 3? Bisa? Ya, bisa. Baca kisah suaranya yang lantang, yang keras biar kedengaran sama teman-teman yang lain. Bisa. Silakan bisa. Bacakan yang keras suaranya bisa. Saya akan membacakan presentasi kelompok 3. Saling menghormati antar umat beragama. Definisi toleransi beragama merupakan sikap individu yang dilakukan dalam menghormati dan menghargai keyakinan dan kepercayaan seorang individu lainnya yang berbeda, dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan bukan pada keyakinan. Contoh toleransi beragama. Adapun contoh-contoh nyata toleransi beragama di masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak menertawakan cara beribadah umat lain yang cara beribadahnya tentu sangat berbeda dengan kita. 2. Tidak membicarakan mengenai keburukan agama-agama yang dianggap
tidak mencela aturan agama satu sama lain. Sudah, kelompok 3 presentasinya. Ada pertanyaan di kelompok yang lain? Tidak ada pertanyaan. Lanjut kelompok 4, silakan. Kelompok yang terakhir untuk mempresentasikan LKPD. Saya akan membacakan presentasi kelompok 4 pengadakan kegiatan partisipasi. Kegiatan partisipasi adalah agenda yang dilakukan bersama dengan elemen masyarakat, khusus yang berada di lingkungan sekitar. Kegiatan yang dilakukan karena ingin mencapai tujuan bersama. Atas dasar itulah kegiatan sosial akan selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Banyak hal yang bisa dikerjakan dengan keadaan sosial. Contoh-contoh kegiatan sosial. Kegiatan sosial di masyarakat, kerja bakti, kegiatan lomba, penyuluhan, peringatan hari kemerdekaan, menjenguk tetangga atau teman yang sakit. Sudah? Bagus. Singkat, padat, jelas, cukup. Terima kasih, duduk. Nah, itu yang dinamakan dengan belajar aktif dan kreatif. Kalian aktifnya dalam berdiskusi, kerjaan kelompok, kreatifnya kalian bisa ke depan bersama-sama untuk membacakan presentasi atau penjelasan yang kalian kerjakan tadi. Bagus. Bapak cukup acungkan 2 jempol, bukan 1 jempol, 2 jempol buat kalian semua. Bagus semuanya ya. Kita lanjut. Kalian di sini bagus-bagus semua ya presentasinya ya. Mungkin di sini Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pengalaman Pancasila dari sila 1 sampai 5 di sini. Bapak sudah konsep, Bapak sudah tulis kesimpulannya apa dalam pembelajaran hari ini, yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan Pancasila sangat penting dan diperlukan untuk membentuk kepribadian dan sebagainya yang berkarakter dan bermau mampu bersaing dalam segala hal. Itu kesimpulan daripada yang kita bahas materi hari ini, bahwa kita itu adalah kita itu memiliki Pancasila yang memiliki nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dan berbangsa. Tanpa kita mempunyai yang namanya pedoman hidup, pedoman hidup kita adalah Pancasila ya. Dan tanpa kita memiliki hidup kita tidak beraturan, hidup kita tidak ada yang ngatur, semau kita, makanya tidak akan terjadi kebersamaan, bahkan terjadi perselisihan. Itu pedoman yang kita miliki dari nilai Pancasila. Dan penanaman dan penerapan Pancasila sangat penting dan diperlukan untuk kepribadian dan bangsa. Ini Pancasila harus ditanamkan di diri kita. Utamakan dulu di diri kita, baru kita menanamkan memberikan ilmunya ke yang lain. Di diri kita dulu kita tanamkan yang dari Pancasila. Apa? Karena diperlukan untuk membentuk kepribadian kita sebangsa yang berkarakter dan dermawan dan mampu bersaing dalam segala bidang. Kalau sudah tertanam di diri kita bikin moral dan tinggi di mata, bicara di mata. Itulah kesimpulan daripada materi hari ini. Baik, anak-anak. Di sini Bapak akan tanya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Bapak akan tanyakan lagi. Di sini coba kalian berikan caption. Caption itu semacam gambar-gambar lucu yang berbentuk emoji atau emoji caption berbilang itu kalian tanggapan kalian untuk pembelajaran ini, gimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini seperti apa? Boleh kalian nanti ambil di depan, Bapak sudah sediakan di sini ada beberapa gambar caption ini untuk mengukur tentang kesukaan kalian, terus kenyamanan kalian belajar di sini, terus apakah merasa lelah, apakah merasa ngantuk, apakah merasa bahagia, senang, nangis, sedih, marah. Di sini semua ada sudah disediakan emoji atau gambar caption. Itu tergantung daripada kalian yang ngambil. Di sini Bapak suruh kalian dari tiap kelompok satu orang ke depan lalu mengambil apa yang ada istilahnya pengukur
yang ada dari hati kalian. Di sini boleh dipampak kalau misalkan ada yang sedih atau ngantuk, boleh dipampak di sini seperti ini. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Kalian boleh ngambil satu persatu, nanti pampak, dilihat sesuai hati kalian sendiri yang ngambilnya. Jangan sesuai dengan yang lain, tapi dari hati sendiri. Jangan misalnya dari yang lain. Jangan, kita ngambil yang pendapat kita sendiri. Boleh kalian ambil di sini sudah tertera, sudah ada, sudah diunggulkan sampai silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mengambil apa yang kalian masih banyak. Misalkan kalau pilih dulu, silakan ada yang mana reaksi kalian terhadap pembelajaran hari ini. Lihat di sini ada gambar hari ini. Ini kelompok 1 gambarnya lope-lope ya. Ini gambar lope-lope mana? Berarti cinta sama pelajarannya apa cinta sama gurunya? Gurunya. Dari wajahnya yang ceria yang memperlihatkan kesan bahwa kelompok 1 ini belajarnya memang istilahnya semangat. Makanya dia memberikan caption atau perasaan cinta kepada gurunya kan, bukan pembelajarannya. Yang kedua silakan, kelompok yang kedua. Kelompok 2, bagus dalam hal apa ini? Marwah, kelompok 2. Bagus dalam hal apa? Dalam hal belajarnya. Siap, mantap. Yang ketiga ini kelompok apa? Oke ya. Oke, apanya ini? Ada dari kelompok 3. Oke, belajarnya bagus. Yang kelompok 4. Semangat bisa. Sangat semangatnya dia memilih caption yang ada gerak tubuh gini sama ada bintang-bintang komplit. Bagus semuanya. Tapi dalam pembelajaran hari ini semuanya tidak ada yang merasa ngantuk, tidak ada yang merasa jenuh. Semuanya terkoordinir dengan rapi, semuanya kelihatan semangat sehingga tiap ketua kelompok memilih caption atau reaksi emoji yang menyenangkan semua. Tidak ada yang tidak ada emoji yang marah, tidak ada emoji atau caption yang nangis. Tapi kalian menandakan untuk belajar hari itu kalian senang dan semangat. Silakan dulu kembali. Bagus. Dibawa aja dari tempat masing-masing. Itu yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini. Yang lain ini kan sebenarnya bisa ngambil. Nanti teman sabar ini cuma tersedianya sedikit. Tidak, Bapak tidak memberi yang banyak. Cuma untuk tiap kelompoknya saja perwakilan daripada tiap kelompok. Sini baiklah, sebelum pelajaran berakhir, sekarang Bapak akan membagikan dulu masih ada yang kalian harus isi. Dari pembahasan materi tadi, ada yang kalian harus isi. Ini sifatnya tidak kerja kelompok, tapi ini individu. Evaluasi ini harus untuk mengukur ketercapaian kalian tadi selama menyimak penjelasan daripada Bapak terangkan tadi materi tadi. Kalian isi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Nanti dikumpulkan. Boleh di sini ketua kelas ambil lalu bagikan. Di sini ketua kelasnya. Jadi ada lembar evaluasi ya. Boleh ini dibagikan ke masing-masing ke tiap siswa, bukan ke tiap kelompok. Ya, bantuan Bapak. Bantuan bagikan. Kalian isi ya. Kalian isi. Bapak. Ya.
hanya mudah-mudahan sesuai apa yang tadi Bapak jelaskan. Bapak sudah konsep sebagus-bagusnya sebaik seringan mungkin, tidak ada yang susah. Kalau kalian tadi menyimak secara baik, mungkin bisa menjawabnya. Makanya tiap belajar Bapak selalu bicara sebelum belajar, kalian benar-benar memperhatikan, benar-benar mencermatinya, apa yang dijelaskan, apa yang di videokan atau digambarkan di layar komputer. Ya, kumpulkan sudah. Nah, masih ada tuh. Beres, ada nggak? Beres semuanya? Nah, akhirnya alhamdulillah pada kesempatan hari ini pelajaran kali ini jangan lupa kalian belajar di rumah lebih semangat lagi ya belajar di rumahnya. Bapak tutup pembelajaran untuk hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.